Assalamualaikum, hai sahabat hebatku, sahabat luar biasa di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini. Dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini, welcome back. Hai, halo semua, my dear sahabat-sahabat hebatku, pejuang hidup positif, pejuang hati yang selalu bertumbuh, pejuang investasi masa depan yang gak pernah nyerah buat ngebangun sumber pasif income-nya secara konsisten. Apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Bahagia? Atau lagi perlu pelukan virtual dari aku? Anyway, sebelum kita mulai, first thing first, izinin aku bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik alam semesta raya ini, yang maha baik, maha sayang, yang udah kasih kita privilege untuk ketemu kembali di sini, belajar bareng-bareng lagi dan saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya Allah untuk hari kemarin yang udah kita lalui, meskipun ada sedikit-sedikit drama nonsense atau bahkan disappointed ending ya, tapi kita selamat sampai di sini dan kita petik satu pelajaran berharga dalam hidup ini. Dan terima kasih juga tidak lupa kita ucapkan untuk hari ini, saat ini, di sini, sekarang yang sedang tengah kita jalani hari ini. Meskipun kadang mungkin gak semua terasa sempurna, but guess what? It's still a blessing. Dan terima kasih juga gak lupa untuk hari esok yang belum tentu datang dan gak ada jaminan akan datang, yang hopefully akan membawa kita lebih banyak peluang, rezeki, dan miracle happen dalam hidup kita. Oh iya, yuk kita absen dulu yuk. Dari kota mana? Dari daerah mana? Dari negara mana kalian lagi nonton video ini? Tulis ya di kolom komentar biar aku tahu sahabat-sahabat hebatku ini nyebar di seluruh penjuru bumi. Dan requestan kali ini datangnya dari Bang Rizky Ubaidillah yang minta aku cubit ayangnya, dan ayangnya stay di Cipaku, Ciamis. Hai Ciamis, katanya begini, Min, aku lihat senyumnya yang manis, aduh kayak apotik lagi tutup, nggak ada obat. Aduh. Buat Bang Rizky dan ayangnya, Mimin doain selalu sweet ya. By the way, sebelum kita masuk ke materi inti, aku mau ingetin nih semua yang nonton di sini, jangan lupa mampir ke online shopnya Cawan Kosong. Serius, lengkap banget, mulai dari beauty care buat yang mau glowing dan sehat, ada fashion kece buat ladies and boys biar makin stylish, ada juga healthcare buat yang peduli dengan kesehatan, ada juga kosmetik dan household biar rumah itu makin wangi dan nyaman. Bahkan gadget pun ada buat kalian yang mau upgrade gaya hidup digital. Ini bukan cuma soal belanja ya, tapi juga soal investasi untuk diri sendiri. Because kadang kita itu butuh reward buat memotivasi diri supaya terus maju. Tapi sorry to say ya, reward itu baru terasa nikmat kalau dibayarnya lunas, no utang, tunai, no ngutang-ngutang. Jadi please check outnya tunai. Linknya ada di description box bawah, dan hopefully barangnya sampai tepat waktu dan bikin kalian ya senyum-senyum puas. Oke, teman-teman, first of all, topik kita kali ini benar-benar spesial sih. Judulnya tangan di atas. Hai, tangan di atas. Mungkin ada yang bilang, ya ampun, ini sih udah klasik Min, semua orang juga tahu. Oke, but guess what? Banyak orang yang cuma tahu kalimatnya, tapi nggak paham makna luasnya itu seperti apa. Tangan di atas itu bukan cuma soal memberi uang ataupun cuma sedekah materi. It's about mindset, it's about attitude, it's about energi yang kita pancarkan. Karena kalau kita mau hidup penuh rezeki dan kelapangan, kita harus mulai dari memberi dulu. Invest first,
then you will get. Istilahnya itu seperti itu, istilah kerennya, kata orang putih seperti itu. Maybe kamu itu mikir, tapi aku aja lagi kekurangan, Min. Gimana dong mau ngasih? Orang aku sendiri aja kurang. Honestly, disinilah letak rahasianya ya teman-teman. Di beberapa video yang lain aku pernah singgung ya tentang ini. Kadang memberi itu bukan cuma soal materi ya. Memberi senyuman, memberi waktu, memberi ide, memberi perhatian, memberi dukungan, memberi ilmu. Semua itu adalah bentuk tangan di atas. Dan somehow yang kita kasih itu akan kembali. Dan kembalinya berlipat-lipat. Coba deh bayangin, ada orang yang hidupnya kelihatan begitu pas-pasan, tapi dia nggak pernah ragu untuk berbagi. Mungkin cuma traktir teh hangat, atau mungkin cuma traktir satu roti, mungkin cuma kasih tumpangan motor, mungkin cuma bantu angkat-angkat barang. Tapi setiap kali dia memberi, dia buka satu pintu baru. Because in life, energi itu nggak pernah bohong. Energi itu nggak pernah bohong. Yang kita kirim keluar, dia pasti akan balik ke kita. And unfortunately, banyak banget orang masih berpikir, nanti kalau aku udah cukup, baru deh aku akan ngasih. That's nonsense. Karena saat kamu nunggu cukup dulu, kamu bisa terjebak dalam pola pikir kekurangan. Dan as long as kamu ngerasa kurang, kamu gak akan pernah merasa cukup untuk memberi kepada orang lain. Tangan di atas itu privilege. Dan privilege itu bukan berarti kamu harus kaya raya dulu, tapi kamu punya hati yang siap untuk memberi walaupun kondisi kamu belum sempurna, belum kaya raya, belum berkelimpahan, belum berkecukupan. Sometimes yang kamu beri itu justru hal kecil yang expand menjadi besar di mata orang lain. Mungkin cuma kata semangat ya, tapi bagi orang itu bisa jadi penyelamat harinya. Suddenly hidup kamu berubah tanpa kamu sadari. Orang yang pernah kamu tolong di kemudian hari mungkin jadi orang yang menolong kamu. Investasi yang kamu tanam hari ini bisa menjadi passive income dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk doa, dan dalam bentuk kesempatan yang tidak terduga yang akan datang di kemudian hari. Jadi kalau mau rezeki kamu lancar, hubungan kamu baik, dan hati kamu adem ayem tenang, first thing first, belajar jadi tangan di atas. Dari yang kecil-kecilan aja dulu. Because ketika kita memberi, kita itu sedang membuktikan bahwa kita itu percaya pada janji Tuhan bahwa setiap kebaikan itu pasti akan kembali. Dan finally, ingatlah, kita nggak pernah rugi dari memberi. Bahkan kalau terlihat rugi secara hitungan manusia, di pembukuan semesta, kamu itu sedang mencetak keuntungan yang sungguh besar. Terkadang kita itu mikir bahwa hidup itu begitu rumit. Banyak banget yang harus kita kejar. Tagihan yang harus dibayar, kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan jujur aja, kadang kita merasa seperti nggak punya ruang buat mikirin orang lain bahkan. Apalagi untuk memberi. Yang dalam pikiran kita itu identik sama dengan mengurangi apa yang kita punya. Di pikiran kita itu selalu tercetak, kalau kita memberi, maka yang kita punya itu akan berkurang. Nah, manusia itu mikirnya seperti itu. But sorry to say ya, kalau mindsetnya itu masih kayak gitu, you will stuck di tempat yang sama. Because rezeki itu seperti air. Kalau ditampung terus tanpa pernah dikeluarkan, dia itu bakal bau, bakal basi, baunya gak enak, gak sedap. Tapi kalau ngalir terus dengan lancar, dia akan selalu segar dan selalu ada dan selalu akan datang lagi.
First of all, konsep tangan di atas itu bukan perintah untuk bikin diri kita sengsara demi orang lain. Bukan seperti itu. Actually, ini soal melatih diri kita punya healthy mindset. Ini soal melatih diri kita supaya memiliki mindset yang sehat. Percaya bahwa memberi itu justru akan ngebuka pintu-pintu rezeki. Because whenever kamu memberi, kamu lagi bilang sama semesta dan sama Tuhan, aku percaya aku gak akan pernah kekurangan. Karena aku yakin sumber rezekiku gak terbatas. Nah, seperti itu. Sama halnya kamu itu seperti itu. Bicara dengan semesta dan kamu percaya bahwa sumber rezeki kamu itu unlimited. Gak terbatas. Begitu luas. Gak akan habis. Ada satu kisah yang mungkin kalian pernah dengar juga. Tapi kali ini aku mau kalian dengar dengan hati. Seorang pedagang kecil di pasar, hidupnya ya pas-pasan. Suatu hari dia lihat tetangganya yang dagang di sebelah lagi kesusahan. Gak ada modal buat belanja lagi. Dia pinjemin sedikit uang, padahal itu modalnya sendiri. Dan itu pun pas-pasan. Orang-orang bilang dia itu bodoh. Ngapain sih kamu ngasih dia, padahal kamu aja sendiri sedang pas-pasan. Nanti kamu yang susah sendiri loh. But guess what? Beberapa minggu kemudian ada pembeli yang datang. Beli dagangannya bahkan dalam jumlah yang begitu banyak. Bahkan ngajak kerjasama jangka panjang untuk memasok, untuk mensuplai produk dagangannya itu ke outletnya dia. Keuntungan yang dia dapat, wow, jauh lebih besar dari uang yang pernah dia pinjamkan ke tetangganya tersebut. Apakah itu coincidence? Maybe. Tapi honestly, hidup itu kadang penuh dengan pola yang gak kelihatan. Apa yang kamu beri, somehow dia akan balik ke kamu dengan cara yang gak terduga-duga. Dan tangan di atas itu bukan cuma soal harta doang. Kadang tangan di atas itu adalah ketika kamu jadi orang yang pertama ngajak ngobrol temen yang lagi diem, atau yang lagi sedih, atau yang lagi ngedown, ngedrop hidupnya. Kadang tangan di atas itu ketika kamu membalas chat orang, meskipun kamu itu sedang sibuk-sibuknya. Terkadang tangan di atas itu adalah ketika kamu ngajarin sesuatu tanpa minta imbalan apapun. Privilege ini gak semua orang punya loh. Karena banyak orang sibuk mikirin dirinya sendiri. Dan unfortunately, dunia kita sekarang penuh sama mentalitas ya gue duluan. Padahal as long as kita hidup dengan cara itu, kita akan kehilangan kesempatan untuk expand hati kita. Dan sometimes yang kita beri itu kecil, tapi efeknya begitu besar. Dan lucunya, efek itu bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat hati kita sendiri. Kita merasa lega, kita merasa berarti, dan kita merasa cukup, kita merasa enough. Dan by the way, kalau kamu masih mikir bahwa memberi itu bikin kamu miskin atau bikin apa yang kamu punya itu berkurang, itu adalah nonsense. Karena sebenarnya hitungan semesta yang sebenarnya memberi itu ibaratnya investasi. Kamu menanam bibit sekarang dan panennya mungkin gak langsung, gak instan. But first thing first, kalau kamu nggak nanam, ya nggak akan pernah ada yang namanya panen, ya. Logikanya seperti itu. Kalau kamu nggak pernah menanam, nggak pernah menabur, nggak akan pernah ada tumbuh pohon dan kamu nggak akan pernah yang namanya panen. Jadi kuncinya konsistensi. Memberi itu bukan cuma pas mood lagi baik atau pas isi dompet kamu lagi tebel-tebelnya. Even though kamu lagi dalam posisi pas-pasan, justru disitulah latihan mental kita diuji. Dan suddenly saat kamu konsisten untuk memberi, entah kenapa pintu-pintu rezeki itu pasti akan mulai kebuka.
Orang percaya sama kamu. Peluang datang begitu mudah. Doa-doa mengalir. Probably kamu gak sadar, tapi hidupmu pasti mulai berubah pelan-pelan. Tangan di atas itu melatih pikiran kita untuk fokus ke kelimpahan, bukan kekurangan. Tangan di atas itu membuka jalur-jalur rezeki yang gak pernah kita sangka. Dan finally, kalau kita mau sukses, mau damai, mau hati tenang, kita gak bisa cuma fokus nyari apa yang kita mau terima doang. Tapi kita harus fokus dulu ke apa yang bisa kita beri. Because disitulah kunci putaran hidup. So, dari semua yang kita bahas barusan tentang tangan di atas, jadi benang merahnya itu jelas banget ya. Hidup ini bukan cuma soal apa yang kita dapat, tapi tentang apa yang kita beri. Memberi bukan hanya soal uang aja, tapi juga waktu, perhatian, senyum, ide, dukungan. Saat kita memberi, kita itu sedang menanam benih. Benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang akarnya menguatkan hati kita. Batangnya akan menopang hidup dan buah-buahnya akan memberi manfaat ke banyak orang. Jadi memberi itu ibaratnya adalah investasi, dan hasilnya kadang memang gak langsung, memang gak instan bisa terlihat, tapi akan kembali dalam bentuk yang seringkali lebih besar, lebih dari perkiraan kita. Dan mindset kelimpahan itu tangan di atas melatih kita percaya bahwa sumber rezeki itu memang tidak terbatas, memang sangat luas, tidak akan pernah habis. Jadi energi itu berputar, yang kamu beri pasti akan kembali ke kamu dengan cara yang gak kamu duga-duga. Dan konsistensi itu adalah kuncinya. Memberi itu harus jadi kebiasaan. Memberi itu harus dijadikan sebagai kebiasaan, bukan menunggu momen-momen tertentu, bukan nunggu mood baik baru kita memberi, atau nunggu ketika keadaan kita lagi ada atau dompet kita sedang terisi dan itu kita memberi. Tidak seperti itu. Jadikan itu kapan aja. Hidup akan terasa cukup ketika kamu itu memberi. Kamu justru akan merasa kaya karena kamu memberi dan kamu dapat bermanfaat, kamu dapat membantu orang lain meskipun jumlahnya sedikit. Kamu tidak akan pernah merasa miskin, tidak akan pernah merasa kekurangan. Ya teman-teman, saatnya ya aku ucapin apresiasi kepada geng-geng kita. Aku itu mau kasih ucapan thank you very much yang super special buat semua pejuang hebat yang udah gak pelit berbagi, yang udah share video ini ke berbagai komunitas, ke grup komunitas influencer, ke grup komunitas afiliator sukses, dan yang paling keren parahnya ke grup komunitas konten kreator regional. Oh, thank you ya. Thank you very much. Kalian itu luar biasa. Dulu channel ini cuma 2 biji subscriber doang, dan hari ini alhamdulillah kita udah tumbuh. Kita bisa berkembang pelan-pelan dan masih selalu menjadi tempat kita untuk menyebarkan energi positif, tempat nongkrong bareng, tempat nongkrong positif. Kalian itu bukan cuma penonton biasa, tapi kalian itu keluarga besar yang membuat channel ini menjadi hidup. Teman-teman, nah sebelum kita bubar jalan, aku mau titip pesan dulu ya. Jangan pernah takut untuk memberi, karena yang kamu beri itu gak pernah hilang, gak akan pernah hilang, tapi berubah menjadi berkah, menjadi bentuk yang lebih berkah. Tuhan semesta raya akan senantiasa mengizinkan setiap langkah kebaikanmu menuju pintu rezeki yang baru. Tuhan semesta raya selalu memudahkan perjalanan hidup kamu, melancarkan setiap urusanmu, dan mengalirkan kelimpahan tanpa batas ke dalam hidupmu. Tuhan semesta raya selalu
menjaga hatimu tetap tulus, rezekimu tetap deras mengalir, dan hidupmu penuh dengan cinta serta keberkahan. Teman-teman, aku apologize dulu ya kalau mungkin selama aku meracik kata-kata ini ada barangkali yang kurang berkenan di hati kalian. Aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari kilaf, gak luput dari salah ya. Kadang kata-kata ini ya bisa aja meleset, bisa aja menyinggung hati dan perasaan kamu, tapi niatnya aku itu ingin memberi manfaat dan menguatkan hati kalian semua. Oh iya teman-teman, kiranya sudah panjang lebar banget, jadi izinin aku untuk pamit ya. Aku mau pamit, aku mau OTW urgent ke airport, dan kali ini aku mau terbang ke Malang, Jawa Timur. Tujuan utamanya sih ke Millennial Glow Garden dan Malang Night Paradise pakai jet pribadi ya, biar cepet nyampe. Agendanya hari ini nih aku ada undangan kerjasama kontrak endorsan produk-produk healthy care, dan sekalian aku mau join exclusive private meeting, dan pastinya aku sekalian mau visit temen lamaku yang stay di area alun-alun Malang ya, sambil bernostalgia manja ya. Aku mau ngebahas tentang seputar healthy mindset dan sinyal keselarasan semesta raya ini. Dan terakhir, sebelum aku ngacir ke bandara, kalian jangan nakal-nakal ya, kalian jangan nyolong receh di celengan kucing tetangga ya. Dan jangan lupa setiap hari ada kesempatan baru untuk memberi dan menerima kebaikan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap stay humble, stay grateful, dan stay glowing dari hati ya. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.